Ya. Hakku menyampaikan pendapat di muka umum. Ya. Hak menyampaikan pendapat di muka umum. Kan hak, Pak. Ya. Kenapa sih hak harus dibatasin? Bahkan itu udah nggak prestasi kali ya. Ya, lucunya Pak, yang begini-begini kok malah Seneng, iya. Kritik itu kan ada aturannya. Benar. Ya, ada Diatur aturannya. lagi. Jadi Nah, masalahnya ya. sekarang Pak, kalau orang benci dia ngajak orang lain untuk benci juga. Iya, padahal aku kagak tahu apa-apa nih. Iya. Barterannya katanya kalau rumput laut ke sana dibarterin sama drama Korea terbaru katanya. Iya gak sih? Iya, Katanya gitu. Ya, Berarti kosmetik. tangannya ibu-ibu yang mabetang menentukan wajah orang Korea. Iya. Iya dong. Iya. Rumah kayu. Iya, ini rumah kayu. tolak ukur Emas tolak segini. Selamanya. Kenapa kita nggak ngangkat tentang ini? Karena sekali lagi ya kita tidak ada bahan lain. Status doang prefor. Bener lu lakuin nih. Sebatang rokok membahas semua soal sosial. Kembali lagi di konten Jangan Sembarang Posting. Waduh. 31 film lagi ada di, kita kenalin tempatnya dulu. Mana tahu dapat promosi Pak, mana tahu kan. Ya udah bawa aja katanya. Kita lagi ada di Lisa Cafe di jalan yang sepi. Jalan baru, tapi nggak tahu jalannya apa ya? Ya jalan baru sepi. Ki. Jalan baru sepi. Ya. Kalau terus nanti bakal ketemu rumah warna putih sebelah kanan. Iya benar. Rumah siapa Pak? 31 juga spesial hari ini kedatangan bintang tamu. Narasumber. Ya. Ahli petuah. Kita sambut Pak Hasan Basri. Waduh. Belum harus memperkenalkan diri dulu. Wih. Tadi sudah diperkenalkan sebenarnya namanya. Hasan Iya. Basri. Nah, Ya, kalau sehari-harinya sekarang ini di Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Track record-nya juga di Humas terus. Oh, di Humas Ya, terus, Pak. Hanya beberapa tahun keluar dari Humas. Pernah di perdagangan, kemudian pernah di Bapeda, dan dikasih amanah sebagai juru bicara dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan. Wih. Ya. Ki, kita ngebacot, Ki. Tapi kita tidak punya titel juru, Ki. Beliau juru bicara orang nomor 1. Kita juru bacot aja, Bro. Ya, juru bacot. Manggilnya Pak Hasan atau Pak Basri sih, Pak? Biasanya buat Dua-duanya boleh, mau Pak dua-duanya. Hasan, mau Pak Basri juga boleh. Oh iya, soalnya kan kalau Pak Hasan kan lebih maksudnya nyaman. Ya. Tapi kalau Pak Basri kan kayaknya Sudah ada 3 bupati di Nunukan, alhamdulillah selalu jadi pendampingnya. Wih. Mulai dari bupati yang pertama Bapak Haji Abdul Hafid Ahmad, Wih. kemudian bupati yang tadi siapa? Pak Aduh, aku lupa. Pak Basri. Basri. Ya, Pak jadi Basri. bukan Hasan Basri, Basri. Pak Pak Ya. Basri. Yang kedua kemudian sekarang Ibu Haji Asmin Laura Hafid. Oh, jadi selalu Bapak di sekarang Humas. pendampingnya Ibu. Ya. Lakinya mana? Nah, gitu juga, Bro. Lah, kan? Pendamping di Jadi hari ini Ki spesial karena kita bakal ngebahas tentang UU ITE. Wih. Dari tadi kita udah sampai agak-agak kering ini. Ngebahas tentang UU ITE dan buat warga Nunukan ya harus tahu Ki. Ya, Ya kan? Bahwa UU ITE sekarang udah semakin katanya demokrasi. Iya, ya. Tapi diatur. Nah, menurut Bapak gimana sih, Pak? Demokrasi itu yang kayak mana sih, Pak sebenarnya, Pak? Ya, ini sebenarnya kalau undang-undang ITE ini kan latar belakangnya era keterbukaan informasi. Jadi di tahun 2007 itu 2008 informasi itu dengan mudah didapatkan. Apa yang terjadi di dunia lain itu dengan cepat bisa diketahui di Indonesia. Begitupun sebaliknya. Bahkan apa yang terjadi di tetangga kita misalnya lagi berantem, itu dengan cepat bisa kita Tahu ketahui ya. lewat Buka dunia Facebook informasi ya. ini. Ternyata Nah, di latar belakangi dengan masalah ini, kemudian dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang transaksi elektronik, Elektronik. undang-undang ETE ini. Jadi ini memang penting saya pikir. Walaupun ini kita demokrasi, tapi di Indonesia itu kan bukan demokrasi yang sebebas-bebasnya. Berbeda dengan negara-negara lain. Tentunya masih ada batas-batasan tertentu yang tidak boleh. Ada norma-norma yang patut kita ikuti, Misalnya, ya betul. Anggaplah misalnya di Belanda, di sana orang bebas memang untuk mengungkapkan pendapatnya tanpa perlu dipertanggungjawabkan sesuai dengan batasan-batasan tertentu. Tapi kita di Indonesia tentunya juga punya frame-frame tertentu yang dikatakan demokrasi itu seperti apa yang bertanggung jawab. jadi bebas belum tentu bebas nih ya. Ya. Iya, Bebas tapi Bebas masih ada sekatnya, Bro. ada sekat. Betul. Kebebasan itu kita sebenarnya kan juga diatur oleh orang lain. Artinya kebebasan kita itu jangan sampai mengganggu orang lain. Dengan adanya yang hal-hal yang seperti itu, apalagi di dunia maya kita lihat sering nonton ya di dunia maya. atau sering nonton. Dapat kiriman dari dia Pak saya, Pak. Sering berselancar nih, Pak. Dia yang kirimin ke saya tuh. Ya.
Ya, kadang-kadang yang 19 detik saja bisa jadi masalah. Ya kan? Lah, tapi kan masyarakat kan taunya aku berbicara bebas. Iya. Ya. Hakku menyampaikan pendapat di muka umum. Ya. Hak menyampaikan pendapat di muka umum kan hak, Pak. Ya. Kenapa sih hak harus dibatasin? Ya karena di haknya itu ada juga hak orang lain. Ya, itu. Berarti secara tidak langsung UU ITE ini mengajarkan kita untuk tenggang rasa juga, Pak ya. Iya. Menghormati. Iya. Menghormati Ya, sesama ya. gitu. Ya betul, contoh kayak Ngatur itu gitu. kasus yang 19 detik itu tadi kan. Enggak, ini kenapa harus 19 detik, Pak? Oh iya, contoh Karena ya. itu kayak Oh, iya, itu contoh. yang masih hangat. Wah, jangan nih, Masih isu hangat. masih. Ya. Masih ada file. Kalau mau yang Kalau yang menerima singgungan tersinggung dan melayangkan laporan atau bahasa keren somasai, Iya, sama saya. Iya. Ya, benar. baru diproses. Kalau yang selama tidak berarti aman-aman aja kan. Misalnya Iya. gini, Pak, saya menyampaikan kritikan tapi lewat Twitter misalnya. Ya, ngeritik saya gitu. Kritik dia nih. Ya. Seharusnya dia yang sewot Ya, kan, Pak. Ini saya kenapa biasa orang dengar. lain yang sewot Ya. terus mereka ngelaporin saya, Pak? Permasalahannya sekarang, Pak, bukan yang bersangkutan yang sewot, malah yang Ini lain ini orang yang kasar. sama saya ini, Pak. Ini kalau saya lihat itu menyangkut toko-toko misalnya, karena ada kaitannya dengan lembaga atau organisasinya. Misalnya di kasus Ustadz Maher, yang dia kritik adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Ya. Otomatis yang tersinggung adalah Pengikut-pengikutnya. pengikut-pengikutnya. Nah, Apalagi begitu juga yang mungkin fanatik misalnya gitu, Pak, ya. dalam konteks apa misalnya presiden. Ya mungkin yang Pak Jokowi tidak ini, tapi projonya Oh, Jokowi yang benar, melapor karena mereka merasa terikat dengan itu. Dan nggak usah jauh-jauh kalau udah Ya. pemilu dan pilkada Wah. di sosial media peduli nunukan, rumah Perang, aspirasi. Bro, perang. Itu gila-gilaan, Pak, saling menjelekan dan Iya. saling menjatuhkan gitu loh. Betul, sampai saya hafal nama-nama di dunia maya yang sering Hati-hati, nama Anda udah dikantongin. Nama Anda sudah dikantongin. Iya dong, Pak. Ya, Berarti ya, kalau betul. udah hafal udah Ya, udah dicatat. dikantong. Hati-hati. Iya, karena, Ada nih. karena adanya UU ITE ini, Pak, kita jadi takut-takut. Ini Mm-mm. mau kritik enggak? Mau kritik enggak? Jadi takut-takut Iya. jadinya, Pak. Iya, betul. Kritik itu kan memang banyak gunanya. Bahkan negara maju pun itu saya ingat pernah itu ada Jepang. Ini Jepang kan kita sudah kenal sebagai negara maju. Iya. Wah, maju Malah sekali, Pak. mengadakan lomba kritik. Lomba kritik. Siapa yang berhasil mengeritik pemerintah dengan sangat bagus itu akan diberi hadiah. Dikasih reward, Iya, dikasih reward. Keren-keren juga ya. Kalau kita ini kan masih negara yang mau maju, negara berkembang. Berkembang plus. Ya, jadi mengeritik juga tidak dilarang. Sudah diatur di dalam undang-undang tentang kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Cuman Ya. kalau dikutip dari UU ITE ini kan ada beberapa pasal yang menurut pakar interpretasinya ini multi, Pak. Ya. Kayak kayak permen yosan. Karet gitu ya, karet. Memang saya lihat ini undang-undang ini kan terus apa ya? Ada perubahan-perubahan. Yang pertama kan di Undang-Undang ITE ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Iya, benar. Kemudian dirubah lagi menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018. Ya. Nah, setelah itu kan ada lagi kritikan-kritikan. Oh, ini mau Ya, dirubah revisi lagi. lagi, revisi Ya, lagi. Jadi tentunya kita terus berproses. Yang mana yang tidak sesuai kita ganti lagi. Yang mana yang sesuai kita pertahankan. Kayaknya tinggal kembali ke akhlak ya. Kalau dia Akhlak amalannya Nur bagus, Karimahnya dia, ya, amalannya bagus, nggak terjaring lah, insya Allah lah ya. Ya. Meminta maaf, Ki. Iya. Nah, ini nih, Pak. Ini. Ini paling baru nih, Pak. Paling baru nih ada SE Kapolri. Iya, Ah. benar. SE Kapolri. Ya. SE Kapolri itu kan bilang kalau misalnya kalau bikin kesalahan atau apa dengan permintaan maaf bisa Kelar. dikelar gitu nah, Pak. Ya. Maksudnya, Kekeluargaan lah. Ya, kekeluargaan. Ya, kalau saya baca malah bukan kelar. Mengedepankan restoratif justice Ya, katanya, Pak. proses hukum tetap berjalan, tetapi dia tidak ditahan. Iya. Oh. Iya, benar. Tidak Ada penangguhan gitu, Pak. Ada penangguhan, penahanan. Jadi kalau dia menyadari kehilapannya kemudian tidak tahan, siapa tahu dia kemudian yang diserang ini juga memaafkan, akhirnya diatur secara kekeluargaan, tidak ini ya Nah, ini malah yang- lebih bagus lagi kan. Sebenarnya kalau penggunaan restoratif justice di UU ITE ini, Pak, sebenarnya bagus. Karena di negara-negara berkembang seperti Jepang ini kan sudah lama dilakukan, Pak. Ya. Restoratif justice ini kan kita mempertemukan korban dengan si pelaku gitu. Ya. Itu kan di kekeluargaan lah, Pak. Ya. Cuman masalahnya kalau diketemukan ada yang gengsi, Pak. Ya. Si korban misalnya, aku nggak mau ini ya. Ini nih permasalahannya kayak gini, Pak. Ya. Ngadapinya kalau restoratif justice ini gimana nih? Ya, beda negara mungkin beda perilakunya, beda adatnya. Kalau di Jepang mungkin bisa Ya. diterima hal seperti ini. Tapi kalau di Indonesia kalau saya lihat dipertemukan malah berantem. Iya, benar, Pak. Itu masalahnya. Malah banyakkan tanda tanya apa? Malah berantem. Siapa tahu nanti suatu saat juga kita akan bisa menjadi bangsa yang seperti itu. Iya, iya, iya. Ya.
usia bangsa Indonesia itu kan baru 70 berapa ya? 76 ya, 76 tahun. Siapa tahu dia usia 78, 79, 80 itu sudah bisa berubah. Pemikiran sudah mulai terbuka gitu Pak. Tapi kan pakai tongkat. Nah ini Pak, polisi sekarang sudah bentuk virtual police Wih. untuk ngontrol nih Pak postingan-postingan yang ada di sosial media. Nah fungsinya ini untuk menegur kalimat-kalimat yang kurang pas yang diucapkan masyarakat yang diduga melanggar UU ITE. Ya. Dengan adanya bentukan ini kan Pak, otomatis postingan-postingannya masyarakat nih terhambat. Maksudnya lebih ruang lingkupnya tuh lebih dikekang gitu nah Pak. Ya. Artinya kebebasan untuk kita berekspresi apa nih bukannya malah dikekang dengan adanya bentukan virtual police kayak gini? Saya kira tidak, karena tugasnya polisi itu kan memang memantau hal-hal yang seperti itu. Sepanjang kita tidak keluar dari koridor-koridor yang ditetapkan oleh undang-undang ITE kan tidak dipermasalahkan. Iya. Ya, kalaupun misalnya dipermasalahkan kita bisa balik protes. Iya, iya. Dan saya kira para penegak hukum juga tidak kebal hukum. Iya. Kayak kasus tadi malam yang nembak di Cengkareng ini. Iya, Tetap kan diproses hukum. Iya diproses. Iya. Tapi yang kampret itu saling tembak loh bahasanya di situ kan. Jadi ya itu kadang berarti bisa disalahin juga nih kadang Ya. hal-hal yang kecil kalau digoreng dan ya perannya media ini kan penting juga nih Pak. Benar. Ya, betul. Bahasa dikesleoin ya kan sudah Ya. tahu cari tukang urut susah gitu kan dikesleoin. Nah yang kayak gitu-gitu tuh untuk memproteksi Kabupaten Nunukan nih menghadapi dengan perkembangan UU ITE, virtual police dan kedepannya masa jabatan baru juga Ya. ekspor rumput laut Iya dong harus ditinggal. Iya. Nah itu gimana Pak menghadapinya dengan UU ITE begini Pak? Ya. Kalau saya sebenarnya rajin-rajin berkomunikasi katanya saja. Karena banyak hal kesalahpahaman yang terjadi itu karena miskomunikasi. Benar. Miskoordinasi. Tapi kalau kita rajin-rajin berkomunikasi, hal-hal yang salah pun kadang-kadang bisa dibenarkan. Ya. Gimana mau ndak miskomunikasi orang dia benci memang sama orang itu Pak? Iya. Kebencian itu bisa dihapus dengan banyak sekali. Tadi saya mau ngomong oposisi loh padahal. Cuma kan udah enak dong. Namanya musuh selalu mencari kelemahan. Iya kan? pasti. Ya, Pasti. memang Orang kayak kalau sudah gitu. jengkel, sudah benci itu pasti nyari celah aja, Pak. Nyari Ya, aja. Pasti nyari celah aja. Dan biasanya kan orang yang garang di sini kalau udah ketemu kan biasanya ciut tuh. Pengalaman saya seperti itu. Hebat di dunia maya tapi di dunia nyata enggak. Oh, By the way di Nunukan nih buat warga Nunukan juga dan sahabat 31 tahu, Ya. Nunukan itu udah sering terjadi lah yang namanya postingan-postingan mungkin cenderung ke arah apa ya namanya? Bukan cemooh ya. Maksudnya Ya. berbau memaki atau apa segala macam. Ya Nunukan itu udah berlaku dari dulu ya Ki ya. Tapi hebatnya Nunukan sampai sekarang pun tidak ada orang yang keciduk ataupun diproses sampai habis ya kan. Mungkin kalau kita lihat perkembangan kasus di Nunukan, pelaporan yang masuk di kepolisian juga enggak ada, Bro. Nggak ada. Mungkin minim, bukan enggak ada, minim kasus yang ngangkat masalah UU ITE ini. Ya karena masyarakat tidak tahu. Ya mungkin kesadaran tentang hukumnya ini tadi mungkin ya yang kurang. Ya Dan- mungkin dengan adanya konten kita ini mungkin sama-sama nanti bisa paham, bisa apa semua Ya. gitu kan. Jadi lebih mawas diri lah. Kalau yang nggak percaya, silakan coba. Coba-coba. Mana tahu habis nonton konten ini pengen posting apa Ya, gitu kan. ya. Ya, mana tahu. Dapat ya langsung kan? dapat notifikasi kan. Ah. Virtual police gitu kan. Hai. Coba kamu cek di luar ada tukang bakso enggak pakai. Tukang bakso pakai HP lagi. Emang harus bakso ya, Ki? Argumen-argumen dari tokoh-tokoh negara. Ya. Kayak ini wakil presiden bilang, bagaimana sih caranya kita mau kritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Ya. Mantan Saya wakil presiden. Mantan wakil presiden Pak Ya, Yusuf ya. Kalla. Itu Ya. kan sampai kalau kita pikir secara awam, wah bener juga. Kalau mending diam kalau gitu. Cuman kalau diam, mau Ya, jadi apa bangsa kita gitu Ya, loh, Pak. ya kita kayak dibungkam. Iya. Ya. Tapi kalau saya lihat ini beliau itu kan mau jadi penyeimbang. Iya, benar. Jadi artinya beliau mau mengirimkan syarat. Tolong dong kalau ada yang kritik ya jangan langsung ditangkap. Iya, benar. Oh, jadi penyeimbang berarti ada yang sutradarain itu ya. Sebelum menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan, Ya. ya dinilai dulu. Ya. Maksudnya dari beberapa aspek, misalnya gini-gini kayak gitu mungkin Pak ya. Kalau saya lihat kasus di Indonesia itu sangat jarang sebenarnya orang yang dilaporkan terkait dengan transaksi elektronik ini tuh langsung jatuh ke hukuman. Malah kadang-kadang berakhir dengan upaya damai atau kekeluargaan. Jadi sangat jarang. Tapi ini kan sarana pansos, Ki. Aku berbuat ujaran kebencian. Apa segala. Ya. Minta maaf ya kemarin hilap. Naik nama aku, Ki. Ya.
Jadi nanti orang semena-mena dong Pak jadinya kalau misalnya udah buat-buat aja dulu. Ya. Nanti Minta belakangannya maaf, bikin. minta maaf lagi. Iya gitu Pak. Kasusnya enggak berkembang tapi tren-tren viral dulu baru minta maaf Baru minta bakal maaf, berkembang iya. Pak. Dan lama-lama kan warga juga bakal bosan gitu. Iya. Alah settingan, Iya. alah settingan. Kita jangan menganggap enteng hal-hal Nah, ini. benar tuh, jangan anggap enteng, jangan main-main posting. Ini cuma postingan doang kagak ada. Jalan-jalan di mana? Di Nunukan mungkin ada yang rusak. Ya. Daripada rusak bagus dibikin water park gitu kan, Pak, jalanannya. Kalau masalah kritik sebenarnya pemerintah daerah tidak anti kritik. Wih. Ya, Catat. kami tidak anti kritik. Wih. Kami malah siap untuk dikritik, digelitik atau apalah yang bisa membuat kita menjadi tahu masalah yang sebenarnya. Asal jangan berita-berita kebohongan. Kabupaten Nunukan tidak anti kritik. Ya. Silahkan kritik tapi berdasarkan fakta di Ya. lapangan. Maksudnya Bahkan apa sih? Gitu. rumah saya, handphone saya siap untuk menjawab itu. Artinya kalau ada yang ingin disampaikan ke pemerintah daerah lewat saya, Wih. nanti akan saya sampaikan ke Nomor HP ada di pimpinan. sini. Ini agak-agak nyerong dikit nih. Cuman jatuhnya sih pertanyaan pribadi, Pak. Ya. Yang menjadi tanda tanya dari dulu. Kenapa sih di Nunukan belum ada perda mungkin atau ya aturan-aturan yang melegalkan minuman beralkohol, Pak? Ditarakan di store-store-nya itu seperti di Nusmart atau di Iya, yang dekat benar-benar. bandara, itu bebas tuh. Iya. Kita beli yang penting cantumin KTP, kita beli dan tidak minum di situ, kita minumnya di rumah gitu. Iya, kalau dulu sebelum adanya perda yang berlaku sekarang ini itu dulu dibenarkan, tetapi ada peraturan menteri kalau saya tidak salah itu tidak membenarkan. Jadi untuk kayak minuman-minuman keras ini hanya boleh diedarkan di tempat-tempat tertentu seperti tempat hiburan, tidak boleh dijual bebas. Ya, takutnya menjadi konsumsi anak-anak muda bisa. benar Tapi kalau di tempat-tempat tertentu seperti tempat hiburan itu dibenarkan. Walaupun tanpa perda karena ada peraturannya sendiri, peraturan menterinya. Tapi hanya boleh dikonsumsi di tempat itu. Di juru bicara bosan nggak sih, Pak? Pernah bosan kagak sih, Pak? Rasa-rasanya tidak. Woi, Iya. iya dong. Kalau bilang bosan selesai dong. Ya. Rasa-rasanya tidak karena jujur saja saya menikmati. Artinya kalau dulu memang di awal-awal saya menganggap terlalu banyak tantangannya, terlalu banyak pantangannya, terlalu banyak angan-angannya. Sekarang tidak. Malah saya lihat di sini ada sebuah bentuk perjuangan lewat kata-kata. Lebih legowo lah sekarang nih. Iya, saya teringat dengan kata-katanya siapa ini ya, penyair Inggris ini, Shakespeare. Ya, yang terkenal dengan apa arti sebuah nama. Jadi dengan memahat kata-kata kita bisa memugar dunia. Wih. Bayangkan dengan memahat kata-kata saja bisa memugar dunia. Kalau hanya Nunukan nggak bisa diukir itu. Dibentuk Jadi nih, Pak. enggak. Ini Pak ada survei dari Microsoft. Ya. Nah, katanya ini menurut Digital Civility Index 2020 netizen Indonesia itu paling tidak sopan di Asia Tenggara. Nah ini kan korelasinya erat sekali Pak dengan UU ITE ini. Ya. Kalau dia tidak sopan dengan survei ini kan tidak sopan berarti keluar-keluarnya nih barbar lah ceritanya Pak Ya, ya. betul. Nah, berarti apa namanya kemungkinan besar untuk terseret kasus-kasus yang ada di pasal-pasal UU ITE ini besar sekali loh Pak. Ya. Itu Ya. kayak gimana tuh? Nah, ini kalau saya pribadi ini yang membuat khawatir sebenarnya. Iya. Khawatir. Kenapa khawatir? Karena menjadi yang terbesar di Asia Tenggara, di Asia Tenggara, tetapi Pak. kita menganggap itu sebagai sebuah hal yang biasa. Dianggap biasa karena tidak ada yang masuk ke meja hukum, tidak ada yang terus diproses secara hukum. Artinya itu dianggap sebagai sebuah kebiasaan dan nanti pada akhirnya kita menjadi bangsa yang tidak mengenal etika. Iya. Bahkan itu dianggap prestasi kali ya. Ya, lucunya Pak yang begini-begini kok malah Seneng iya. ya. Jangan bangga sama hal-hal yang kayak gitu ya. Ya. Tolak ukur Pak, tolak ukur dari seorang juru bicara Kabupaten Nunukan. Idealnya tuh kita kritik seperti apa Pak? Biar kita nggak tersangkut-sangkut kasus lah ceritanya kayak gitu. Ini buat warga-warga. Ya, kritik itu kan ada aturannya. Benar. Ya, ada Diatur aturannya. lagi. Jadi sepanjang itu tidak melewati bingkai-bingkai itu ya artinya boleh-boleh saja ya. Masalahnya Nggak ada mungkin masalah. dari warga Nunukan nih, Pak. Kalau saya ngomong baik-baik nggak digubris. Iya kan? Manusiawi dong. Aku ngomong sopan-sopan ditoleh pun enggak. Tapi kalau aku ngomong barbar pasti dinotis. Gimana sih supaya meyakinkan bahwa kritik kita tuh diterima pemerintah tuh kayak apa, Pak? Apakah setiap ada kritikan harus diklarifikasi sama juru bicara atau langsung pimpinan daerah? Selama ini prosesnya seperti itu. Jadi ketika ada kritikan kami jawab.
Ya, ketika ada masalah-masalah yang disampaikan oleh masyarakat, sebagai juru bicara pemerintah daerah, kita jawab itu. Kita jelaskan kepada masyarakat seperti ini masalahnya. Jadi kalau misalnya ada yang mengeritik tentang hal-hal tertentu, kadang-kadang langsung kita jawab atau bahkan kita datangi langsung orangnya. Datangi, Ya, ambil datangi, HP-nya, jangan kritik lagi. Bukan, kita jelaskan. Kita jelaskan seperti apa. Wih, didatangi Pak ya. Ya. Kalau saya pribadi, kadang-kadang ada seperti itu saya datangi saja. Kalau ada yang kritik dari Simangkadu, Pak. Datangi. Kalau sempat yang masih di sini, bahkan di Sebatik kadang-kadang kalau kita singgah saja datangi kemudian. Nah, masalahnya sekarang Pak, kalau orang benci dia ngajak orang lain untuk benci juga. Iya, padahal aku kagak tahu apa-apa nih. Iya. Pak, saya benci sama ini. Saya ngajak ini. Ayo kita benci juga sama dia. Yaudah, Kayak aku gitu. benci. Ya. Udah, kayak gitu. Tapi tidak ada kebencian yang abadi. Yes. Jadi ya, sekali lagi buat warga Nunukan jangan ragu untuk mengkritik. Kabupaten Nunukan, pemerintahan dan semuanya menerima kritik. Tidak ada ya penolakan kritik Ya. dan lain-lain, Pak ya. Pokoknya Tidak anti kritik lah pokoknya kan. tidak anti kritik. Silahkan mengkritik, boleh keras, tidak kasar. Cuman ingat batasannya, Bro. Di Nunukan sekarang menuju Krayan sedang ada jalan daratnya, Pak ya. Lagi digarap ya. Lagi digarap. Jadi kita mencoba mengkoneksikan semua daerah di Kabupaten Nunukan. Kalau dulu itu Krayan sangat susah dijangkau, hanya bisa dijangkau lewat udara. Sekarang ini kita membuka jalan darat. Betul. Kita sudah membuka itu. Kita dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa kalau saya pikir di Nunukan. Di darat ada sawitnya, ada emasnya, ada minyaknya di dalam perut bumi, kemudian di laut ada rumput laut, di udara ada walet. Wih, ya benar. Semuanya luar biasa. Kita kaya, Pak, Tinggal mengkoneksikan sebenarnya. Nah, kalau masalah rumput laut, kita itu sebenarnya sudah ekspor langsung ke Korea. Nah, kemarin terkendala karena ada pandemi. Jadi akhirnya yang ke Cina tidak bisa sudah, tapi yang ke Korea ini masih ke sana. Barterannya katanya kalau rumput laut ke sana dibarterin sama drama Korea terbaru katanya. Iya gak sih? Iya, Katanya gitu. Yang Bisa jadi, bisa jadi. Pantes sekarang anak-anak muda Nunukan rajin mabetang, Pak. Karena barter sama ongoing. Tapi katanya itu rumput laut itu kan di sana dijadikan sebagai bahan kosmetik, bahan obat. Jadi ketika kita mengirim rumput laut ke sana itu dipakai makeup oleh artis-artis Korea dan kita kemudian menontonnya. Kenapa bukan kita sendiri yang pakai? Selain bahan baku untuk pangan, untuk kosmetik juga. Kosmetik. Ya, Berarti kosmetik. tangannya ibu-ibu yang mabetang menentukan wajah orang Korea. Iya. Iya dong. Iya, bisa jadi. Kalau ibu tuh salah ikat, Miring ya. miring. Kalau dari Pemda sendiri, Pak, sudah ada enggak sih akun-akun yang dikantongi lah ceritanya nih, Pak? Oh, banyak. Oh, banyak. Makanya saya banyak bawa. Wih. Ini sakunya banyak. Banyak lo di kantong, Banyak di kantong. termasuk sebat kayaknya. Kalau emang mau kritik, kan udah disampaikan Bapak tadi. Pemerintah Kabupaten Nunukan Anti Siap kritik. dikritik. Oh, siap dikritik. Bukan anti kritik ya. Bukan anti kritik. Maaf. Bukan anti kritik. Siap Siap dikritik dikritik. kapan aja. Mau malam, pagi, siang, sore terkait apapun yang perkembangan Nunukan silahkan. Ya. Saya siap menjawab. Wih. Menjawabnya lo sebat lagi Pak. Jangan lupa bercita-cita jadi presiden.